Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin sedikit ngebahas mengenai penting nggak sih kita mendefinisikan parameter geodetik di software pengolahan data yang kita gunakan. Apakah itu kita menggunakan Civil 3D, ArcGIS, QGIS, Surpak, apalagi ya, Mindscape, atau apapun lah itu ya softwarenya. Saya yakin kalau software untuk survei harusnya dilengkapi dengan fasilitas pendefinisian parameter geodetik. Oke, untuk kali ini saya akan bahas dari sisi Civil 3D. Kita coba ya, kita mulai. Nah, ini kita sekarang saya sudah buat dua contoh file. Yang satu ini saya mendefinisikan geodetik, sementara yang ini tidak, ya, saya nggak definisikan. Nah, untuk yang geodetik itu pendefinisiannya di mana? Untuk Civil 3D ini saya pendefinisian bisa dari sini, drawing setting. Nah, ini ada UTM, WGS 84 dan datumnya itu. Apa sih ini? Kalau dari sisi geodetik penjelasannya adalah WGS 84 ini adalah ellipsoid referensi. Jadi model matematikanya bumi. Penjelasannya mudah-mudahan nanti saya ketemu dengan orang yang bisa lebih detail menjelaskan mengenai WGS 84 ini. Sementara UTM ini adalah sistem proyeksi yang digunakan secara global dengan parameter yaitu lebar zonanya 6 derajat. Ya, kebenaran kalau Indonesia ada di antara 47 sampai 52. Kalau saya nggak salah. Kalau Bandung 48. Ya. Nah, itu. Nah, apa efeknya nih kalau nggak pakai ini? Pertama, kita lihat dulu efek kalau kita pakai ya. Jadi ini pendefinisiannya di sini, atau pendefinisiannya di ini bisa nih, setting prospektor ini nih, ada prospektor setting survey toolbox. Ini klik kanan ada drawing setting. Nah, ini juga sama. Nah, ini definisikan sesuai dengan zona yang kita gunakan, karena sering banget nih saya ketemu di zona mana ini settingannya salah, akhirnya ya dia mental jauh, kadang-kadang sampai ke laut ya. Nah, kalau udah ke laut gitu jauh gitu, saya yakin itu salah zona pasti. Oke, kita coba. Jadi saya punya file ini, mana dia filenya? Jatinangor sesi 1. Ini saya apa adanya aja datanya, raw data. Nah, ini artinya bagus, tapi bagusnya kalau bikin file jangan gini namanya ya, jangan dicontoh nih, jangan ya. Ini contoh filenya, dia ada, sudah saya susunnya PNEZD, point, northing, easting, elevasi, deskripsi ya. Ini Bandung, di Jatinangor, tepatnya Kabupaten Bandung. Ini ada zona 48 South ya. Oke, kita import ini poinnya, point from file, point csv open. Jangan lupa didefinisikan di sini. Oh, dia kebuka, nggak mau kalau kebuka ya, diulang dulu. Nah, ini deh, jangan lupa kalau kita salah klik ini di sini, kita bisa dia lari PNE nya kebalik, jadi northingnya jadi eastingnya jadi northing. Itu bisa saja terjadi ya. Nah, untuk memastikannya ini kita lihat di sini, diklik
lalu pilih ininya, dilihat dulu ini di previewnya ya. Kalau saya selalu membuat buat per grup ya. Lalu kita insert. Nah ini dia. Nah ini dia. Ini langsung dia keluar dia datanya. Ada scale factor, ada latitude, ada longitude, ada konvergensi meridian. Apa ini? Apa ini kah? Apakah ini, kebalik saya, apakah ini latitude, longitude, konvergensi meridian dan scale factor? Ya ini tadi, ini scale factor ini ada pengaruh dari parameter geodetik, ellipsoid referensi, UTM, zona, karena setiap titik itu akan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Sama kayak koordinat, setiap titik punya koordinat yang berbeda-beda, kecuali memang titiknya sama ya, posisi northingnya, eastingnya, elevasinya sama ya pasti sama nilainya, tapi kalau beda ya pasti dia beda walaupun dia cuma sedikit. Nah standarnya ini kan kalau kita import itu ya ini ya, description only, elevation and description, atau description only, elevation and description, atau elevation only ya. Kalau elevation and description ya nggak ada, nggak muncul ya. Nah ini begini. Tapi kalau kita pilih yang kita bikin custom point geodetik, saya sudah bikin customnya, muncul dia nih. Nah ini dia. Jadi semua titik muncul. Jadi teman-teman geodetik tuh sebenarnya ini butuh ini, karena saya yakin sekarang itu pengamatan titik referensi itu menggunakan GNSS ya, pengamatan atau pengamatan GPS. Tapi jarang saya dengar ada pengamatan Galileo, pengamatan GLONASS, pengamatan apa itu Beidou, jarang banget, nggak pernah malah ya. Seringnya itu dengar itu pengamatan GPS, bahkan jarang juga orang bilang pengamatan GNSS, padahal GPS itu merek. Ini kita kembali lagi ke sini bahwa ini kita menggunakan plotting yang sudah mendefinisikan parameter. Lalu kalau kita point list, ada nggak sih? Ada, ini semua muncul. The Great Easting, Northing, Longitude, Latitude, konvergensi meridian, scale factor, muncul semua. Nilainya sama dengan yang ditampilkan di sini. Ya. Oke, itu untuk yang geodetik. Coba kita lihat yang flat. Kalau yang flat, kita import dengan file yang sama. Oke, aduh, ya benar, ini standar ya. Coba kita munculkan yang paling lengkap, itu ada di point elevation description. Nah, seperti ini ya, seperti ini nih. Nah sekarang kita lihat di point list, ada nggak dia? Nggak muncul ya nih. Nggak muncul kan, nggak ada semua informasi geodetik ya. Jadi ini dianggap flat aja. Kita melakukan pengukuran di bidang datar, nggak masalah kalau dia cuma di luasan ya mungkin 500 meter persegi gitu, nggak masalah. Tapi kalau udah sampai ribuan hektar, itu saran saya itu gunakanlah parameter geodetik. Lalu kita coba ya, kalau misalkan point groupnya itu kita masukin ke sini, ke flat, keluar nggak dia, apa yang terjadi? Kosong dia tuh ya, kosong dia, nggak punya informasi apapun ya. Karena memang apa, karena dia nggak tahu dia posisinya ada di sebelah mana ya kan. Posisinya tahu tapi dia nggak tahu parameternya apa gitu ya. Coba kita import lagi.
ini jangan dicentang. Kalau dicentang, boleh deh centang nih, Jatinangor boleh. Boleh. Kita coba. Muncul nggak dia? Ternyata saya salah. Wah, baru aja saya ngomong hati-hati dicek, ternyata saya yang salah nih. Saya salah mendefinisikan field datanya. PNEZD saya masukin di Jatinangor. Apply all. Ini dia bentrok, nggak apa-apa. Apply all number. Use next aja. Jadi dia bikin poin baru, ngurut. Dia numpuk. Dia bikin 25. Kalau memang datanya rapat sekali, nah kan 0. Karena apa? Tidak didefinisikan ini. Dia nggak didefinisikan. Nah, biasanya begitu kita baru sadar di sini belum didefinisikan, lalu kita definisikan sekarang, biasanya suka gagal. Jadi saran saya dari awal itu didefinisikan ya. Gitu. Nah, apa sih tadi elipsoid itu? Sederhananya gini. Kalau ini bumi, harusnya pakai spline ya. Nah, ini dia. Kalau ini bumi misalkan ya, nah, gitu. Nah, kalau ini dia bumi gitu ya, kira-kira buminya itu agak elips sih sebenarnya, cuma ya kita biar cepat aja. Nah, kita itu ada yang namanya ellipsoid referensi begini. Nah, supaya apa? Supaya dia mendekati suatu bentuk geometrik yang mudah untuk didefinisikan. Ya nggak mungkin kan kita ilmuwan dulu itu bikinnya ini kotak gitu. Nah, gini kan ellipsoid referensi, jadi apa, rectangle referensi gitu kan. Jadi nggak mendekati. Nah, dia mendekati ini. Coba kita bikin warna merah. Ini saya ngejelasinnya yang simple aja ya. Kalau yang pengen yang lebih detail, bisa ditanyakan ke para guru-guru kita, guru-guru geodesi tingkat tinggi. Ini dia, ini ellipsoid, ini bidang bumi fisiknya. Kemudian apa itu UTM? UTM itu si ellipsoid ini kita bagi per 6 derajat. Per 6 derajat gini. Nah, kuadran. Nah, gini dia. Begini. Saya warna hijau tuh. Nah, begini dia. Jadi ini ellipsoidnya, ini si UTM-nya. 6 derajat itu dari sini ke sini. Gimana jelasinnya ya? Nah, ini aja deh. Midpoint. Mana midpoint? Sampai ke sini. Nah, ini dia. Jadi panjangnya tuh ininya tuh 6 derajat. Karena kita tahu kan latitude longitude itu kan satuannya derajat, menit, detik. Selanjutnya akan ada lagi nanti, ada geoid namanya. Geoid itu dia lebih mendekati lagi ke bumi fisik. Ada suara
bor di belakang sama gerinda, biarin aja ya. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, dia lebih mendekati lagi di sini nih, lebih mendekati ke bumi fisiknya. Berhimpit dia. Jadi kadang-kadang ada juga yang menjauh. Kalau dulu diajarkan itu seperti kentang ya, seperti permukaan kentang. Nah, gini dia. Nah, ini yang geoid ya, pakai warna apa ya, magenta deh. Nah, begini kira-kira perbandingannya. Makanya kita perlu definisi parameter geodetik tadi itu. Nah, ini yang tadi ini akan bisa mendefinisikan. Cuma sayangnya memang kalau di software masih apa ya, masih ya bukan nggak user friendly ya sebenarnya, tapi lebih ke kita mengerti urusan mapping dan survei secara dalam itu aja sih ya. Itu dulu deh ya podcast sekarang, sharingnya sekarang mengenai parameter geodetik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.